Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi OpenStack Extend di OpenSUSE 15.1 Lit. Di sini saya akan memakai dua interface ya. Di sini untuk service yang diinstal itu Keystone, Glance. Keystone itu untuk identity management, login dan sebagainya. Terus Glance itu untuk image, ya CentOS, terus Ubuntu dan sebagainya. Placement API Nova. Nah, ini untuk versi yang terbaru lagi OpenStack Extend itu mulai dipisah ya, Placement dan Nova-nya. Kalau sebelumnya itu masih digabung. Terus ini Neutron itu networking. Di sini saya pakai Open vSwitch. Kalau di tutorial dokumen resminya itu masih, kalau yang manual itu masih Linux Bridge itu, jadi masih belum pakai Open vSwitch. Terus di sini Horizon Web Base, terus Cinder itu untuk block storage, terus Shift itu untuk object storage. Terus ini new compute itu untuk compute baru, untuk VM, untuk server baru. Jadi misal ada mau menyiapkan untuk service compute ya, untuk di server yang lain itu bisa pakai ini. Jadi untuk yang ini itu untuk all-in-one, terus yang ini untuk server baru misal mau install Nova untuk VM ya. Di all-in-one nanti juga diinstal untuk layanan compute-nya tuh. Oke, langsung saja. Sini pakai VirtualBox ya saya. Nah, untuk di sini untuk interface-nya itu yang management itu pakai bridge. Kalau yang eksternalnya itu pakai host only. Host only-nya ini pakai ada internetnya ya. Karena saya pakai wifi, jadi untuk bridge-nya itu ada error, jadi saya dibalik. Oke, lanjut langsung aja. Oh ya, ini oke. Oh ya, untuk VM-nya ini, untuk servernya itu, untuk kontrolernya itu RAM-nya pakai 8 GB, terus prosesornya 4. Di sini ada drive-nya itu, yang pertama ini buat root ya, untuk OS OpenSUSE. Yang 2-5 ini untuk OpenStack, yang 2 ini untuk nanti untuk Cinder block storage, yang 3-5 ini nanti untuk object storage. Oke. Kalau yang ini cuma satu untuk OS-nya saja, RAM-nya 8, OS-nya 2. Oke, terus udah. Oke, di sini saya mau nambahkan dulu Mas. Oke, di sini udah masuk ya. Untuk yang convert nama hostname-nya OS Conjure. Untuk yang OpenStack all-in-one itu OpenStack IO. Kita cek IP-nya. Hostname. Oke, terus ini untuk kita cek juga IP address. Ini hostname-nya. Oke, sudah ya. Oke, sekarang
Kita download. Oke, sekarang kita download. Oke. Oke, di sini sudah download ya. Kita coba cek ls, kita unzip filenya. Kita masuk ke foldernya. Harus lagi sama ya ini filenya. Oke, langsung saja di sini jalankan, tambahkan permission execute ya. Diamond plus x run .sh, langsung run .sh. y memasukkan password di sini, password untuk admin, untuk OpenStack ya, admin OpenStack. Jadi nanti buat ya oke, mas admin password.db, ini IP nya tadi 128.43.10 OpenStack IO 268 salah 43.0/4 0 jadi 1. Oke, di sini SDC, SDD, SDE ini 2 M. Oke, bentar ya, kita coba validasi lagi. IP address ini 43.0 ya, 43.10 untuk networknya, 43.0. terus ini OpenStack IO, ini terbaiknya ETH0, ETH1, ETH0 nya untuk manajemen, ETH1 nya untuk eksternal. Terus di sini partisinya kita cek dulu, fdisk -l. Di sini belum dipartisi ya, belum di format dan sebagainya, masih bersih. SDB, SDC, SDD, SDE. Nah, di sini untuk replikasi objeknya itu 2, jadi antara cara. Oke, terus di sini virtualisasinya VMU karena dia bisa pakai VirtualBox, jadi support. Terus di sini mau random atau enggak. Kalau random nanti di convert satu persatu, kalau di sini no atau di enter langsung, itu nanti kalian harus masukin satu password untuk semua variabel password, jadi ada banyak. Kita pilih Y, saya convert satu persatu cara random. Oke, di sini langsung saya install semua, pilih Y. Kalau misalnya mau install satu persatu bisa pilih 0, terus setelah selesai nanti langsung 1 dan seterusnya. Oke, langsung enter, pilih yes, ini masukkan passwordnya. Oke, di sini nanti pakai langsung aja ya. Di sini exit. Di sini saya tunjukkan file sudah.
skim yang run data dulu. Nah di sini tadi setiap kalian masukin enter, setiap kalian enter itu jadi langsung dikirim ke file config.cnf ya. Jadi kalau misal file kalian salah inputin di sini, kalian langsung edit ke file config.cnf, nanti langsung dipakai yang terakhir diedit. Oke, di sini untuk yang password ini nanti nggak kelihatan ya. Oke. Nah, misal di management dan eksternal sama, itu nanti akan menambahkan interaktif ini netmask dan gateway. Terus misal tadi di virtualisasinya pilih KVM, nanti ada muncul tambahan interaktif, yaitu apakah mau enable mengaktifkan nested virtualization. Kalau dia nanti nambahkan lagi interaktifnya, yaitu milih nunjukin mau prosesornya itu Intel atau AMD. Oke, terus nanti yang ini ya, passwordnya milih yes atau no. Kalau yes nanti di-generate satu persatu ya di sini. Nanti kita cek file config.cnf-nya nanti apakah sama semua atau enggak. Terus misal pilih no, itu else atau enter saja, itu nanti satu password. Nanti bootban pertama nanti dipakai untuk semua password. Nah udah ya, di sini langsung masuk ke instalasi. Nah di sini kalau pilih itu nanti langsung ditambahkan permission execute untuk file 0 sampai untuk environment sampai Swift ya. Terus nanti jalankan satu persatu. Jadi pertama ke environment, kalau udah selesai langsung ke history dan seterusnya. Terus nanti kalau udah selesai akan ditanyakan untuk apakah langsung di restart. Kalau pilih Y, input Y nanti langsung di restart ya. Nah ini kalau manual satu persatu, nanti nambahin permission execute satu persatu. Di sini misal mau input 0 itu environment, jadi di sini permission execute-nya itu untuk environment saja. Terus nanti langsung saya itu jalanin script environment. Nah jadi untuk tesnya itu di setelah jalanin environment-nya. Jadi misal waktu jalan manual environment nanti nggak mau di restart, nanti bisa langsung lanjut ke script yang seterusnya. Nanti kalau udah selesai baru di restart. Karena kalau nggak di restart, saya nyoba itu DHCP-nya itu nggak memberikan IP ke instan, jadi harus di restart dulu. Oke, untuk yang sama ya untuk ke bawah-bawahnya. Nah ini untuk script yang mulai 9 new complete itu untuk IP-nya itu kita suruh masukin di sini ya, atau mau langsung diedit ke. Jadi kalau lewat run data saya nanti interaktif ya editnya file config.cnf-nya, atau kalau nggak mau interaktif ya nanti langsung jalanin yang script 09 strip no compute, dan sebelumnya harus di set dulu file variabel di environment di config.cnf-nya. Oke, sama yang bersama. Nah di sini tipe virtnya itu ngambilnya itu dari config.cnf, jadi bukan interaktif. Kalau di yang sebelumnya tadi kan tipe virt itu virtualisasinya itu ngambilnya dari interaktif ya. Kalau yang sini ngambil dari itu. Jadi beberapa di script 09 compute itu nanti beberapa itu ngambil dari variabel yang ada di config.cnf yang buat all-in-one. Jadi kalau setelah jalanin selesai ini, jangan sampai di generate ulang ya.
untuk file config .env nya, jadi harus disimpan baik-baik karena berapa password, ada banyak password yang berbeda. Oke, terus di sini udah ya, lanjut ke yang lain. Di sini itu file, nah di sini sama ya, IP-nya ini passwordnya dia password admin, terus db passwordnya password.db, ini password db, IP manajemennya 310, net manajemennya 430, terus sama-sama. Nah di sini kan tadi nggak sama ya, ini manajemen sama, jadi di sini itu nggak diedit ya, di sini nggak digunakan, nggak perlu dihapus karena nggak dipakai juga. Terus di sini new di script untuk new config-nya, di sini kan kita belum jalanin yang lewat run saja, jadi belum diedit di sini. Nah di sini udah password yang generate untuk tadi, di sini beda-beda ya passwordnya. Nah ini jangan sampai salah atau dihapus ya, karena nanti kalau kalian butuh login ke misal ke Keystone database-nya, pakai user Keystone, nanti pakai ini password ini. Terus kalau kalian jalanin yang new config-nya ini, ada beberapa yang butuh kan variabel ini dan variabel yang di atas ini. Oke, mungkin gitu saja, kita tunggu sampai selesai yang ini scriptnya. Oke, di sini udah selesai. Lanjut. Di sini saya pilih. Oh ya, kita cek dulu. Oke, di sini sepertinya nggak ada error ya. Oke, di sini juga nggak ada. Oke, juga nggak ada. Oke, langsung saja di sini saya restart. Pilih Y. Kita tunggu sampai selesai booting. Oke, kita cek. Ini kita masuk ke folder OpenStack-nya ya. Langsung kita jalanin untuk testnya, untuk jalanin install Config service di OpenSUSE Config ya. Di server selanjutnya, pilih Y, kita masukkan IP-nya 162, ya passwordnya. Saya lupa. Di sini saya Ctrl C aja. Kita rubah tadi .env-nya. Ini belum keedit ya. Jadi belum saya enter, jadi belum keedit. Jadi hati-hati ya, tadi salah. Harusnya n atau ini n atau enter langsung.
Nah, oke, di sini langsung pilih 9 ya, bukan J atau lainnya. Oke, di sini IP-nya 192.168.43.20. Hostname-nya OS Compute. Terus di sini interface-nya TH0 TH1. Yes. Oke, di sini masukkan passwordnya, password root untuk di OpenSUSE kampusnya ya. Di sini udah langsung mau proses instalasi. Oke, di sini saya langsung menjelaskan ke yang masuk. Di sini masuk root dulu ya. Kita coba jalanin ngedit di sini kita akan jalanin demo ya, script demo.sh. Di sini script demo saya itu membutuhkan file keystone rc_admin. Nah, itu letaknya di root ya, waktu jarak di root di alin maupun di config nanti. Nah, di sini saya kesalin, bisa disalin dari demo, saya disalin ke root atau keystone rc-nya disalin ke letak demo.sh-nya. Ini saya salin ke demo root. Ini saya edit demo sh-nya. Sini kita edit dulu IP ya. Oke, nah prosesnya tetap ya, di sini saya set demo strip project, nama usernya tetap demo, terus passwordnya di pass demo. Di sini IP stack-nya itu 43 ya, 4310. Loh, public-nya 137 ya, karena host only-nya itu IP-nya itu. Gateway-nya juga 7.1. Terus di HCP-nya startnya itu 50, terus N-nya 100. Yang di sini opsional, misal membuat domain baru, terus membuat role baru. Di sini misal mau buat user, banyak user. Misal di sini mau buat user Rizky dan Alfian. Nah, itu bisa pakai ini. Nah, di sini membuat project namanya, misal di sini project Rizky, terus buat usernya namanya Rizky, di project Rizky, maksudnya Rizky juga. Terus ngulangi lagi buat project namanya Alfian, terus projectnya Alfian di sini, terus passwordnya Alfian, usernya namanya Alfian. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini buat 2 user, 2 project. Terus flavornya di sini buat beberapa flavor ya. Di sini saya ini nggak perlu ngedit ya di sini. Di sini RAM-nya sesuai ini ya. Ini MB satuannya. ID-nya auto, terus disknya itu giga satuannya. Terus vCPU. Terus di sini swap. Untuk yang maximal itu ada swapnya. Terus untuk yang large itu ada ephemeral, itu flow storage. Nah, di sini untuk contoh ya, misal kalian mau masukin di sini kasih swap juga nggak masalah. Ini hanya contoh demo. Kayak di sini buat project ya, namanya sesuai yang tadi variable project ya, di demo strip project. Terus di sini pas usernya itu di pas demo, terus nama usernya demo. Di sini misalnya buat role baru, ini nggak saya komen. Ini masukkan role ke user yang dibuat. Ini masukkan role user, masukkan user demo ke role user ya.
Nah ini untuk kuota per project ya ini. Berarti ini misal dibatasi hanya boleh menggunakan 4 core, misalnya itu 4, RAM-nya cuma 4 GB. Nah terus ini buat network. Oke, di sini buat network namanya public stripnet. Di sini untuk flat networknya itu provider ya, sesuai dengan yang ditentukan di neutronnya. Mappingnya itu di sini provider ya, jadi disesuaikan dengan mapping di neutronnya. Oke, selanjutnya itu buat subnet. Di sini subnetnya itu ngambil variabel subnet pub underscore pub, terus di ACP kedua-nya juga ngambil dari situ, jadi cukup diedit yang di atas ya variabelnya. Terus di NS67 ini Google ya 888. Ini buat file itu JSON RC underscore nama user variabelnya. Di sini sesuai dengan variabel di atas tadi yang diedit pertama. Terus di sini ngeload tadi kan ngeload JSON RC underscore admin, di sini dirubah ke user login sebagai user yang di demo ya, demo user. Jadi di sini di demo user membuat key pair namanya demo strip key, terus di download ya. Nah ini diganti akses permissionnya. Terus di sini buat router baru. Terus di sini buat network baru. Kalau user biasa itu buatnya itu private network ya, bukan public. Terus di sini untuk subnetnya, di sini bisa diedit ya, misal mau ngeset networknya 192.1.0 atau berapa gitu. Terus di sini di ACP dan S61 nya Google. Terus di sini router di network private subnetnya tadi dimasukkan ke router ya, router demo. Terus di sini ngeset gateway di routernya, jadi biar private subnetnya tadi bisa ngeping ke Google. Terus di sini ngasih security group default. Di sini membolehkan SSL, terus port 80 HTTP, terus di sini CMP. Ini sama di sini buat volume, namanya volume strip demo, size-nya itu 5 GB. Ini ngelihat volumenya, listnya saya enable juga. Di sini buat instannya, di sini instannya namanya demo strip pub strip instant, itu pakai network private stripnet. Terus di sini itu membuat instant baru namanya demo server instant, itu networknya itu pakai private net. Di sini mau menambahkan volume tadi ke instant yang udah dibuat. Terus ngecek instant yang dibuat. Di sini buat kontainer ini untuk object storage ya, namanya file. Di sini buat folder, ini buat foldernya itu di root ya, tadi karena kita di root. Di sini buat file, isinya file yang diupload namanya upload di folder, di directory folder. Di sini kita upload store filenya, dapat ke kontainer file.
Oke, ngelihat kontainer listnya, terus di sini lihat objeknya yang ada di kontainer file. Di sini nyimpan file download, tapi di sini harus login. Oke, kalau yang ini nanti nge-save. Ntar di sini itu kalau ngeload loginnya ya. Jadi kalau mau download, tapi di sini harus login. Kalau nanti misal public ya itu bisa ada API-nya, nanti kita tunjukin. Misal mau disimpan di folder tertentu ya. Ini nanti buat ngecek, buat nyari file itu di replika di mana. Ini dua ini ya. Nanti kita demo manual. Terus di sini buat file index HTML. Nanti di sini terus diupload. Nah di sini untuk buat public, biar bisa diakses tanpa login ya. Nanti kita manual dulu, kita cek. Oke, di sini script code init, nanti biar kalau ini di load itu nanti biar bisa langsung install ini ya, apa aja, terus download filenya. Oke, langsung ini aja kita save, kita cek apa udah selesai. Nah di sini udah selesai, kita pilih Y, restart. Oh ya, kita cek dulu ke atas. Di sini sebenarnya nggak ada error. Oke, nggak ada error ya, kita langsung restart aja. Di sini kita tunggu booting di sini. Sepertinya nggak jalan, kita manual aja repotnya. Sambil menunggu. Kita langsung jalanin ya. Di sini aja. Oh iya, kita tambahkan permission execute dulu. Oke, di sini kita jalanin. Sini buat flavor ya. Oh ya, kita di sini ke ini dulu, kita upload image
Ubuntu ya. Nanti buat yang demo yang selanjutnya itu nanti kan butuh Ubuntu ya, buat demo cloud initnya. Sini flavornya sesuai ya, flavor sesuai dengan yang ditentukan. Di sini saya login sebagai admin biar image itu nanti biar bisa dipakai bisa share ke semua project yang dibuat ya. Kalau uploadnya di project tertentu, user tertentu, nanti nggak bisa share ke project lain. Kalau admin nanti bisa ke share ke semua project. Di sini kita create, di sini namanya Ubuntu. Oke, di sini pilih Bionic ya, ini versi saya upload yang Bionic versi. Formatnya GQ2. Di sini public itu semua project protected itu nanti biar nggak bisa dihapus. Klik create image. Oke, di sini udah hampir selesai ya. Oke. Kita coba remote ke yang ini Zen 128 127.69. Di sini karena demo kayaknya ada di all-in-one, jadi kita pakainya di all-in-one. Oke, SS ini. Oh iya, oh ya. Di sini saya nggak bisa dibawakan untuk ngeping ya atau remote dari Eastern ini karena di sini kan feednya itu ke eksternal ya langsung ya. Jadi di di Windows saya itu nggak ada fitur routing ya, jadi nggak bisa ngeping. Terus kalau saya balik tadi saya juga nggak bisa karena wifi saya itu nggak bisa nge-boot ke OpenVisit ya, atau mungkin karena emang dari wifi-nya itu. Jadi di sini kita pakai konsol ya. Demo. Sini kita pakai konsol, fitur konsol ya. Jadi untuk Google, copy Google itu bisa, tapi kita nggak bisa ngeping karena kita nggak punya IP di servernya itu.
sini kita bisa ngeping ya kalau dari Windows. Kalau di server tadi nggak ada routing ke dari wifi ke host only, jadi nggak bisa ngeping. Di sini saya salin demo keynya. Oke, kita coba. Jadi di sini ada masalah ya di server saya sendiri, karena di sini resource saya itu dari wireless ya. Kalau Ethernet harusnya bisa. Di sini udah bisa address. Jadi di sini masalahnya di wireless saya ya. Tapi tadi kalau saya balik ya, misal di yang wireless itu eksternal itu nggak bisa ngapin Google. Jadi di sini saya balik, malah di sini dari server itu nggak bisa akses ke server yang ada di dalamnya. Jadi kalau dua interface itu harusnya ada router ya di tengah-tengah. Itu pakai dua interface kabel. Di sini kan di laptop langsung ya, jadi dan sumber internetnya itu dari wireless, jadi ada masalah itu. Harusnya kalau kalian pakai di server langsung itu ada dua interface, terus dikonekin ke router, itu harusnya bisa nyambung. Dan oke, terus di sini saya nambahkan floating IP ya. Bisa pakai GUI atau pakai komen tadi ya. Di sini kan ada komennya tadi. Yang ini terus diganti ini di IP floatingnya berapa. Kalau di sini tinggal pencet aja. Di sini tadi yang dibuat 75. Nanti saya di associate. Kita coba SSL lagi. Di sini 75 ya. Kita cek IP addressnya. Di sini pakai IP private ya. Terus di sini bisa Nah, di sini ada FTP ya. FTP tadi sesuai yang tadi ya. Dibuat tadi kan mengatas blok volume ya. Di sini 5 GB tadi FTP. VDP sih, VDP. Oke. Lanjut itu yang oke, kita itu dulu yang instalasinya. Vim install apa aja, kita salin ini nama projectnya.
ya kita salin. Di sini aksesnya belum di public ya, jadi nggak bisa diakses tanpa login. Jadi kalau mau akses itu lewat sini, kita harus login. Kita coba. Nah ini kalau login itu bisa langsung download sini ya. Nah ini dia sama. Nah tapi kalau kita akses langsung ke API-nya itu nggak bisa karena belum di public. Ini bisa dipakai ini, centang ini, atau tadi ya di sini kita coba centang. Coba loading, nah, sama. Atau di sini nih ya klik aplikasinya disable, di sini kita nggak bisa akses harusnya. Nah nggak bisa akses. Kita pakai CLI-nya, ini kita salin di sini. Yang ini. Ya. Source custom demo. Coba loading lagi, di sini bisa akses lagi ya. Oke, selanjutnya itu apalagi kita cek, kita cari file tadi pakai MD5 sama MD. Kita nyari file HTML yang diupload di sini. Kita salin MD5-nya, paste, kita enter. Udah di sini diaplikasikan ke drive SDC sama SDD ya. Kita cek. Sama ya, kita coba cek yang file upload ya kalau nggak salah. Ini kita coba, kita salin. Oke, di sini dia replika ke FTC sama SD juga. Sama ya. Oke. Sama juga. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kita delete dulu servernya. Oh iya. Tadi lupa ngecek lognya. OpenStack console log show demo f instant. Nah ini kalau mau lihat log atau bisa juga akses lognya di elemen fr klik Nova instant, nama instantnya 9. Nah itu kurang lebih seperti itu. Oke, kita delete OpenStack server delete demo.
sama juga, kita delete juga ya. Oke, di sini kita cek OpenStack server list. Oke, ada ya. Kita jalankan yang terakhir di sini. Di sini ada tambahnya user data. Di sini yang istilah apa aja tadi, cloud unitnya. Jadi biar nanti kalau setelah selesai jalanin membuat istilahnya nanti ngeliat scriptnya. Scriptnya itu namanya install underscore apa aja. Oke, kita enter aja. Di sini nanti harusnya small itu dapat ada swapnya ya, swap. Ya, ada swapnya 1 GB, kita coba cek nanti. Kita tunggu sampai selesai ini. Kita cek nah, di sini kita tunggu sampai selesai. Di sini saya pause dulu untuk menghemat waktu. Oke, di sini udah menunjukkan selesai ya. Nah, jadi di sini oke. Kita coba. IP-nya tadi berapa? Saya cek. List. Oke, di sini berhasil ya. Install apa aja, terus download dari object storage. Terakhir kita cek selesai ya. Oke. Oke, agak lama ya loadingnya karena di sini RAM-nya udah hampir habis. Terus untuk image-nya tadi juga saya set cuma 1 GB ya. Nah, di sini swapnya itu 1 GB ya. Oke. Sini sesuai ya tadi ya. Berapa 10 GB ya. Sesuai dengan pelapornya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.